Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ada di video part 4, jadi mohon maaf sebelumnya. Di video yang ketiga itu terpotong ya, jadi sebenarnya masih bisa sekitar 6 menit, cuman terpotong, jadi saya lanjut di part 4 ya. Nah, kita sudah sampai di bagian bagaimana menjurnal ketika issue bonds ya. Di video sebelumnya kita sudah hitung-hitung nih, ketika issue bonds at par, berapa present value-nya, sudah dapat 100.000, maka kita langsung tulis cash ketika issue ya, cash to bonds payable $100.000 ya. Jadi kita dapat cash 100.000 dan kita punya utang 100.000 ya. Kemudian jurnal apa lagi yang harus dicatat, yaitu ketika mencatat accrued interest di Desember 2011. Nah, kan tadi bunga itu dibayarnya setiap tanggal 1 Januari ya. Maka kita akan bayar di 1 Januari 2012, tapi di Desember 2011 harus sudah kita akui bunganya, karena sudah setahun berlalu ya. Kalau teman-teman ingat prinsip revenue and expense recognition, itu biaya harus sudah dicatat, biaya dan pendapatan harus dicatat ketika terjadi gitu ya. Nah, bunga ini kan sudah setahun, harusnya sudah dibayar kan, maka harus kita accrue ya. Maka jurnalnya adalah bond interest expense pada bond interest payable. Kenapa payable? Karena belum dibayar, bayarnya baru besoknya nih, 1 Januari ya. Jadi walaupun dia beda sehari, yang 1 Desember 31 dan 1 Januari, tetap kita harus akui ya hutangnya. Ya, bond interest expense 9.000 dapat dari mana? Tadi 9% dikali 100.000, dan bond interest payable. Nanti ketika bayar di 1 Januari, maka jurnalnya tinggal kita balik bond interest payable pada yang pasti pada cash gitu ya. Jadi ini adalah jurnal paling sederhana dari issuance bonds at par. Oke, sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya, di mana ketika perusahaan menjual bonds at discount. Tadi teman-teman ingat nggak kapan perusahaan menjual bond at discount? Yaitu ketika bunga yang ditawarkan lebih rendah dari bunga pasar ya. Makanya kalau ada soal itu kita langsung catat berapa CR-nya, coupon rate, dan berapa market rate. Di sini di soal kita baca, assuming now Santos issue 100.000. Ini masih perusahaan yang sama, tapi asumsinya beda ya. Tetap $100.000 bonds-nya, due in 5 years, tetap jatuh temponya di 5 tahun. Dengan 9% interest payable, berarti coupon rate-nya 9%. Dan at the time of the issue, the market rate for such bonds is 11%. Nah, berarti kalau kayak gini gimana? Kita jual bonds dengan harga atau dengan bunga 9%. Sedangkan di pasar, orang menjual dengan bunga 11%. Kira-kira kalau jadi pembeli, teman-teman pilih yang mana? Yang 9 atau yang 11? Oke, dari segi pembeli ya, pasti pilih yang 11% ya. Ini pembeli ya. Karena apa? Kita hanya bisa bayar 9.000. Ini cara bacanya gini. Sedangkan di pasar orang berani bayar 11.000. Orang pasti akan tertarik yang 11.000 ya nggak sih? Mendingan saya minjemin duit ke perusahaan lain karena mereka akan bayar 11.000. Tapi kita hanya mampu 9.000. Nah, untuk menarik si pembeli supaya tetap mau beli bonds perusahaan kalian gimana strateginya? Jadi gini, ini sih perusahaan A, ini perusahaan B. Supaya orang mau beli yang A, padahal return-nya lebih kecil. Kalau kita jadi pembeli, pasti kita pilih return-nya gede, ya nggak sih, 11.000. Nah, strateginya adalah perusahaan memberikan diskon. Diskonnya kayak gimana sih? Diskon itu adalah, sebenarnya kan 100.000 nih, ya nggak? Kertas bondnya. Nah, kalau dikasih diskon, maka bisa jadi nanti uang yang diterima hanya misalnya 90.000 atau 98.000, jadi kurang dari 100.000 ini, misalnya 95 gitu ya. Supaya apa? Supaya orang mau beli gitu. Ketika dia bayar 95 akan dibayar 100.000. Jadi keuntungannya dari selisih antara yang diberikan. Nah, kita langsung lihat dulu ya. Present value-nya berapa sih? Nah, untuk menghitung present value, teman-teman gunakan market rate ya. Nih. Jadi kita tidak pakai 9% lagi karena market rate-nya 11%. Kalau tadi ketika menghitung at par kan sama ya. Coupon rate dengan market rate sama-sama 9%, maka dipakailah market rate-nya 9%. Tapi di sini karena berbeda, yang kita gunakan adalah market rate. Kenapa pakai market rate? Karena market rate ini sama dengan yield tadi ya.
yield. Yield ini adalah bunga yang beneran gitu loh, bunga yang beneran diterima oleh si pembeli bonds. Nah, ketika kita pakai, saya hapus dulu ya. Ketika kita pakai 11%, maka langsung sama ya caranya, 100.000 dikali faktor dari 11% dan 9.000 dikali faktor dari ini ya, 11%. Langsung kita buka tabelnya. Yang pertama kan present value of 1 ya, berarti cari 11% di sini. Udah saya buletin ya. 11% dan 5 tahun dapat 0,59. Jadi kalau tadi di soal pertama kita pakai yang ini, karena bunganya sudah berubah, jadi pakai yang ini, 0,59345. Sama ya, 0,59345. Maka dapatlah 100.000 di tahun 2016 equals to 59.345 dengan bunga 11%. Begitu pula dengan yang 9.000. Kita lihat di tabel yang satunya. Ya, pakai tabel ordinary annuity sama. Ya, kita lihat 11% 5 tahun dapat 3,69. Kita balik lagi ke slide-nya. Ya, 3,659.590 dapat 33.263. Maka ketika dijumlah kita hanya dapat 92.000. Gini ya. Nah, inilah yang namanya discount. Present value atau selling price dari bondnya hanya 92.600. Padahal bond saya tadi nilainya kan 100.000, ya nggak? Makanya itu disebut dengan discount. Oke, kebayang ya. Jadi seperti yang saya bilang, kan si perusahaan A ini hanya bisa jual 9% ya. Kupon rate-nya ini yield ya, market rate 11. Kupon rate, ini supaya teman-teman paham ya. Perusahaan hanya bisa tawarkan 9%, sedangkan di pasar 11%. Maka supaya menarik pembeli, dia berikan diskon dengan harga jualnya tinggal 92.000. Sekarang kita lihat ya, jurnalnya kayak gimana sih? Nah, kalau tadi ketika par, kita cukup cash pada bonds payable 100.000. Nah, sekarang kalau dengan diskon gimana? Nah, cashnya adalah 92.000, cashnya, saya balik lagi, cashnya adalah yang ini ya, selling price ya, cashnya adalah hasil present value tadi di bawah harga bondnya sendiri, 92.000. Bonds payable 92.608, kayak gini ya teman-teman. Atau kalau kita taruh di sini diskon supaya teman-teman ingat ya, boleh di sini diskon on bonds payable tadi ya. Jadi ini nanti kita ganti jadi 100.000. Sorry. Diskon itu harusnya di debit ya. Sorry. Ini sudah benar. Jadi ada dua cara pencatatan ya teman-teman. Bisa seperti ini, cash pada bonds payable 92.608, atau yang kedua ya, teman-teman catat di sini diskon. Nah, bond payable-nya di sini kita ganti jadi 100.000. Nanti diskonnya adalah selisihnya 100.000 dikurang 92.608 ya. Ada jadi nanti dikurang dulu. Yaitu ada 392 ya. Jadi ada dua pilihan jurnal, bisa teman-teman langsung catat cash to bonds payable 9292, atau kalau saya pilih cash discount on payable pada bonds payable. Nanti saya tulis di slide berikutnya ya, supaya ini lebih rapi. Jadi kelihatan loh diskonnya itu 7.000 dan utangnya 100.000 ya. Sebenarnya kalaupun mencatat ini ya, bonds payable 92 ini tidak salah juga, tapi nanti memang itu harus diupdate. Tiap bayar bunga dia jumlahnya akan naik sampai 100.000. Oke. Nah, kemudian jurnal untuk mencatat accrued interest-nya adalah pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. Nah, ini agak lebih banyak ya jurnalnya. Kalau tadi kita cukup catat bond interest expense pada bonds payable. Nah, sekarang kita catatnya bonds interest expense, bonds interest payable, ada bonds payable. Nah, ini teman-teman nggak perlu bingung. Nanti saya akan buatkan jurnal yang versi agak mudah dimengerti ya. Bonds interest expense ini 10.187 dapat dari mana?
Setelah ini akan ada tabel, sebentar saya cek dulu. Oh, nggak ada. Oke, nanti saya buatkan. Jadi untuk menghitung bond interest expense, rumusnya adalah carrying value dikali dengan market rate-nya. Sedangkan bond interest payable tadi itu ada di video yang kedua kalau nggak salah ya. Jadi rumusnya adalah CR dikali face value. Kalau yang ini, bonds interest expense, rumusnya tadi MR ya, market rate dikali carrying value. Nah, kenapa bisa ada dua angka yang berbeda ini? Karena bonds interest payable ini adalah yang kita bayar. Ingat ya teman-teman, bonds interest payable ini yang kita bayar sebagai perusahaan yang issue bonds, yaitu tadi 9% dikali 100.000. Sedangkan bond interest expense adalah yield-nya, yield atau yang benar-benar diterima oleh si perusahaan ya, 10.187 tadi. Jadi kalau ini 9%, saya tulis di sini ya. Maka yang ini adalah 11% dikali carrying value. Carrying value adalah ini, 92608. Nanti kita akan kerjakan dengan tabel supaya lebih mudah ya, bisa teman-teman cek. Nah, selisih antara bond interest expense dan bond interest payable adalah bonds payable 1187. Kenapa 1187? Karena nilai inilah yang akan menambah nilai bonds payable yang 92.608 ini. Ya. Akan saya bantu nanti dengan Excel ngerjain yang lebih gampang. Gitu ya. Nah, sementara untuk mencatat pembayarannya pada 1 Januari 2012 adalah sebagai berikut. Bond interest payable pada cash. Kita cukup membalik jurnal yang ini. Tuh ya. Oke, mungkin ini agak sedikit abstrak ya sampai sini teman-teman, tapi saya akan tunjukkan nanti dengan perhitungan dengan Microsoft Excel, akan lebih mudah insyaallah. Oke, jadi gitu ya. Kalau untuk diskon itu pasti cash yang diterima, konsepnya adalah cash yang diterima akan lebih rendah dari nilai bondsnya. Tadi bond 100.000, kita nerima uang 92.000 dan selisihnya kalian book sebagai discount on bond payable. Nah, kenapa jurnalnya ada 3 seperti ini? Ada 1, 2, 3. Sedangkan yang tadi kan cuma bond kalau at par ya, bond interest expense pada bonds payable aja. Tapi di sini dia tambah lagi nih di sini. Karena ini adalah amortisasinya. Teman-teman ingat nggak amortisasi apa? Penyusutan ya. Jadi, diskon yang 7.000 ini harus disusutkan setiap pembayaran bunga. Sampai dia nanti nilainya 0. Jadi 7.392, nanti diamortisasi 1.187. Nanti di periode selanjutnya ketika bayar akan turun lagi kayak gitu ya. Sampai dia nanti nilainya 0. Oke. Nah, ini ketika bonds dijual kurang dari face value itu ya, tadi diskon kan bondnya 100.000, dia jual 92.000. Maka investor demand a rate of interest higher than stated rate, yaitu investor itu meminta rate yang lebih tinggi daripada stated rate ya. Makanya dijual diskon tadi kan 11%, dia jual 9% gitu. Nah, usually occurs because investor can earn higher rate or alternative investment of equal risk. Jadi itu tadi, dia sebenarnya bisa beli yang 11%, tapi dia malah beli punya kita yang 9% gitu. Makanya dijual at discount. Oke. Nah ini, investor receive interest at the stated rate computed on the face value, but they actually earn an effective rate because they paid less than face value for the bonds. Nah ini yang itu kalimat terakhir itu maksudnya yang ini. Jadi investor tuh sebenarnya nerimanya yang 9.000 yang diterima, tapi mereka mendapatkannya sebenarnya yang ini. Ya. Nanti kita lihat kok bisa sih gitu ya. Itu lebih kelihatan kalau pakai tabel memang. Nah, itu namanya effective interest rate ya. Yang tadi effective interest method itu cara ngitungnya. Nah, ini yang tadi ya. Bond interest expense dikurang bond interest paid dapat amortization amount. Saya balik lagi supaya tidak terlalu bingung. Ini ya, bond interest expense dikurang bond interest payable dapat amortisasi yang saya bilang. Jadi kunci dari jurnal ini adalah slide yang ini. Teman-teman bisa ya. Interest expense, bond interest expense itu adalah tadi ya saya sudah tuliskan rumusnya MR dikali CV, ini kebalik aja ya. Ini CR dikali face value. Itu ya, effective interest rate itu sama dengan market rate sama dengan yield ya. Jadi jangan bingung-bingung. Effective interest rate sama dengan MR sama dengan yield.